Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Anta wasaqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan taubat. Likulli syai'in iku keduwe saben-saben perkara. Likulli syai'in iku keduwe saben-saben perkara. Likulli syai'in iku keduwe saben-saben perkara. Dawaon utawi obat. Wadawa'ud dunubi utawi obate pira-pira dosa. Wadawa'ud dunubi utawi obat pira dosa. At-taubatu iku taubat. At-taubatu iku taubat. Ya, berarti ini masih melanjutkan di bab fadilahnya taubat. Jadi hadis yang ini menjelaskan bahwasannya setiap perkara pasti ada obatnya. Ada obatnya. Setiap kejadian ataupun setiap penyakit itu ada kejadiannya. Seperti halnya yang kemarin, berarti setiap perkara pasti ada rekayasanya atau penyelesaian masalahnya. Bisa diselesaikan maksudnya masalahnya. Ada caranya. Cuman ketika orang itu bingung gara-gara nggak tahu obatnya ataupun nggak tahu caranya menyelesaikan masalahnya, itu masalahnya. Gara-gara dia nggak tahu obatnya ataupun nggak tahu caranya menyelesaikan masalahnya. Berarti setiap perkara itu ada obatnya, dan obatnya orang yang memang sudah berdosa itu ya memang taubat. Jadi obatnya. Jadi kenapa bilangnya obat? Gini. Ketika orang itu kok berdosa, sudah melakukan maksiat. Nah, ketika orang itu melakukan maksiat, hatinya sedikit demi sedikit mulai ada hitamnya ataupun lubang-lubang di hatinya yang bisa menjadikan setan atau iblis mudah untuk masuk ke hatinya. Gara-gara sudah mulai hitam tadi, sudah mulai gelap hatinya. Nah itu titik dimana ketika orang itu melakukan maksiat itu seperti itu. Memang maksiat itu
sulit untuk dihindari, apalagi yang maksiat yang berhubungan dengan dosa-dosa kecil itu kan dosa. Kalau kita memang nggak bisa terhindar dari dosa karena kita juga nggak masuk. Nanti ketika memang dia itu melakukan dosa, hatinya mulai sedikit demi sedikit yang aslinya masih murni, mulai ada lubang di hatinya ataupun mulai ada hitamnya, sudah mulai hitam. Hari ketika semakin dia kok melakukan maksiat lebih banyak, ya bayangin sendiri kalau semakin hitam kan. Kalau saya bayangin itu kayak yang kemarin itu, seperti halnya air yang jernih itu bagaikan hati kalian, jiwa kalian. Ketika mulai ketetesan maksiat satu aja, udah mulai kan, mulai keruh. Tapi keruhnya masih bisa kelihatan lah, masih bisa ditembus pandang, masih bisa ya kan, masih. Kalau seandainya lagi mulai sedikit nggak kelihatan, buram dan lagi dah itu yang ketika ditetesin tentang diisi tinta tadi, contoh itu kan airnya semakin keruh. Jadi ketika keruh banget itu susah untuk diobati aslinya karena ketika hati ini kok sudah mulai gelap, itu biasanya hatinya mulai mengeras. Istilahnya kalau dikasih tahu itu nggak mempan. Kasih tahu itu nggak mempan. Dikasih tahu kayak gimana pun itu nggak akan mempan. Itu karena hatinya sudah keras. Makanya peruntuhnya aslinya memang ini tadi taubat. Taubat bisa memunculkan lagi sinar-sinar lagi. Mulai nurnya kemasukan lagi, artinya mulai bersinar lagi, kayak gitu, artinya mulai melembut lagi, bisa dikasih tahu. Apalagi contohnya gini kan, ketika orang itu Allah itu merintah kalau kita itu diminta untuk jangan kebanyakan tertawa dan banyak-banyaklah menangis. Kayak gitu kan, waliat haku walila waliat buku hati roh. Jadi tertawalah yang sedikit, menangislah yang banyak. Makanya itu ciri-cirinya ketika hati itu keras atau lembut. Ini ketika hati itu mudah untuk dipengaruhi ataupun mudah untuk dikasih tahu, itu ketika orang ini mudah menangis atau enggak. Ketika memang sulit untuk menangis, berarti hatinya itu mulai mengeras hatinya. Apalagi ketika orang itu kebiasaannya tertawa yang berlebihan, itu bisa jadi hatinya itu mulai mengeras. Itu titiknya atau ciri-cirinya. Jadi ketika orang itu mulai kebanyakan maksiat, ketika hatinya sudah keruh tadi, sudah menghitam istilahnya, banyak lubang-lubang, itulah di sisi itu harus cepat-cepat merasakan taubat, harus cepat-cepat cari taubat, harus taubat secepatnya, karena belum tentu dikasih kesempatan untuk taubat. Dikasih tahu kemarin. Nah, itu kalian belajar tentang taubat. Nah, nanti obatnya hati. Makanya ketika orang itu gelisah, ya obatnya cuma satu, taubat ataupun zikir kepada Allah. Itu bisa istilahnya membuka hati biar sadar kalau hidup ini ya gini, ya begini, gitu kan. Kalau kadang orang itu nggak bisa menerima takdir, kadang nggak bisa menerima takdir, kadang ya kok itu kan gini sih Pak, kenapa sih ketika hal itu sulit gitu, kenapa sih itu, coba cari sendiri solusinya gimana caranya. Itu kemungkinan ketika kalian itu sering membiasakan ingat kepada Allah, kemungkinan bisa terbuka hatinya. Itu ciri-cirinya ketika orang itu mudah menangkap ilmu itu lebih mudah, paham ilmu itu lebih mudah. Itu gara-gara itu
kebanyakan taubat ataupun jarang untuk melakukan maksiat. Karena ketika titiknya ketika orang itu sulit untuk menghafal ataupun sulit untuk menangkap ilmu, terkadang itu gara-gara memang maksiat tadi, kebanyakan maksiat. Karena gini, pernah Imam Syafi'i itu, padahal kan Imam Syafi'i itu hafalannya enggak itu ya, udah enggak bisa ditanyakan lagi ya, enggak perlu ditanyakan lagi kalau hafalannya Imam Syafi'i ya. Nah, kayak gitu, itu saja masih tanya kenapa saya itu hafalannya susah. Itu susahnya dari segi mananya gitu kan. Ya tetap ngerasa seperti itu, masih ngerasa seperti itu. Kalau hafalannya itu masih terasa sulit gitu kan. Ya, itu dikasih tahu gurunya Imam Waqi'. Namanya Imam Waqi'. Jadi Imam Waqi' memberitahu kalau orang atau ilmu itu bisa masuk ketika orang itu jarang untuk maksiat. Jadi diperintahkan untuk banyak-banyak meninggalkan maksiat, dan dikasih tahu kalau ilmu itu nur, berarti nur ini bisa masuk pada jiwa seseorang ketika jiwanya itu memang bersih. Kalau jiwanya itu kotor, berarti nggak bisa masuk dong. Kan nggak mau orang yang ini kan biasanya ketika dulu dan biasa diceritain kalau orang yang istilahnya kebiasaannya bersih pengen masuk ke rumahnya orang yang kotor kan nggak mau kan, jorok kan namanya ya, rumah ini jorok banget, nggak jadilah saya mau aslinya mau bertamu ke situ toh malah nggak jadi kan. Ya kan gara-gara si pemilik rumah yang nggak mau bersihin rumahnya, kayak gitulah, kayak gitu. Makanya ilmu ya seperti itu masuknya. Makanya saya itu nggak membahas antara bodoh ataupun cerdas gitu kan. Kalau cerdas ataupun bodoh itu memang bawaan dari lahir ya kan. Ada yang memang kecerdasannya segini dari lahir, ataupun orang bodoh yang dari lahir segitu. Tapi ini balik lagi. Ketika orang itu sekalipun cerdas ya, kalau seandainya nggak mau mencari ilmu ataupun males, atau biasanya malah males, malah orang yang cerdas itu malah biasanya males, dan orang bodoh itu biasanya rajinnya lebih ya kan, dan ngerasa gimana ya, susah banget lah rasanya orang itu belajar itu rasanya susah banget ya rasanya kayak gitu. Orang bodoh sekalipun dia rajin banget ya kayak gitu, itu aslinya nanti juga Allah kasih petunjuk nanti ketika dibukakan hatinya untuk mudah untuk memberi paham. Jadi paham itu memang istilahnya ilmu itu yang memang yang memberi paham itu Allah. Jadi gitu. Jadi saya nggak membahas, makanya saya nggak akan membedakan antara orang yang bodoh ataupun orang yang cerdas, sama saja ya. Yang penting itu prosesnya. Apapun yang kalian lakukan itu istilahnya kerja keras kalian, bukan kok dari tingkat kecerdasan ataupun tingkat kebodohan. Saya mah nggak peduli sama kecerdasan ataupun kebodohan, nggak peduli. Malah kadang saya malah lebih suka kalau lebih memperhatikan kalau orangnya itu bodoh, itu kan. Karena saya nggak akan membedakan antara orang yang bodoh sama orang yang cerdas, itu kan, nggak akan dikasih kayak gitu. Jadi obatnya hati itu ya biar tenang ataupun biar ngerasa hidupnya terasa lagi, itu ya memang obatnya dengan cara taubat. Nah tuh, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taubatu utawi taubat. Itu apa selanjutnya? Tahdimu iku ngerobohake apa taubat. Tahdimu iku ngerobohake
apa taubat. Tahdimu iku ngerobohake apa taubat, merobohkan. Tahdimu iku ngerobohake apa taubat. Al-ubata ing dosa. Jadi al-ubah itu kalau di syarahnya itu jelasin ya dosa. Al-ubah ai al-ithmu. Jadi dosa. Al-ubah. Ya, berarti hadis yang ini menjelaskan bahwasanya taubat itu bisa merobohkan dosa-dosa. Dah tahu itu pengaruhnya ketika orang itu mau taubat, dia memang meruntuhkan dosa-dosa kalian, bisa menghapus ataupun bisa melunturkan catatan amal yang aslinya buruk, itu bisa terhapus ataupun bisa ngeblur gitu. Nah, itu gunanya ketika taubat. Jadi gini, ketika taubat rasakan sendiri gimana rasanya taubat. Karena taubat itu memang kegiatan yang khusus antara kalian dengan Allah. Karena itu kesalahan kalian, dan memang ketika meminta ampun ya memang yang sungguh-sungguh, ataupun dengan cara menangis ataupun penyesalannya itu kalian rasakan sendiri ketika merasakan hal seperti taubat. Karena taubat itu aslinya perintah setiap hari. Alhamdulillahnya ketika kalian seperti diperintahkan sholat itu yang memang aslinya biar kalian itu selalu ingat antara di semua waktu, antara pagi, duhur, asar, maghrib, isya, itu yang memang jedanya itu sedikit-sedikit. Paling yang terlalu panjang itu cuman malam ya kan, antara isya dengan subuh. Itu aja. Ketika malam pun itu kan ada kesunahan untuk melakukan sholat gitu kan. Masih aja Nabi itu memberi cara untuk kita selalu ingat kepada Allah. Itu aja paling ketika kalian itu sering sholatnya genap, itu pasti taubatnya akan teringat. Tapi kadang gini. Kadang ketika orang itu kok sering ngelakuin kebaikan, terkadang godaannya ada. Kadang. Godaannya apa? Godaannya itu merasa nggak punya dosa. Kadang itu kayak gitu. Orang ketika sering ngelakuin ibadah, itu kadang digoda setan, itu digodanya kamu itu udah jarang ngelakuin maksiat. Padahal itu aslinya itu malah kalau seandainya dia tergoda, iya ya saya jarang ngelakuin maksiat. Ya, itu bisa memunculkan rasa untuk pengen ngelakuin maksiat, malah itu malah bahaya, gitu kan. Makanya taubat itu pastilah harus setiap hari itu ada taubat, ada taubatnya ataupun astagfirullahaladzim. Makanya ada saya ajari ketika setelah subuh sama setelah maghrib kalian biasakan melakukan sayyidul istighfar yang seperti dilakukan di Nabi. Kalian sering-sering itu. Jadi bacanya aja cuma sekali loh, sayyidul istighfar dihafalin itu. Jadi ketika setelah pada sholat subuh sama ketika setelah sholat maghrib itu baca sayyidul istighfar, itu biasakan. Itu kebiasaannya di Nabi ketika di pagi hari dan di petang hari itu harus dilakukan itu, karena itu sunnah banget. Sudah saya ajari dan tuliskan juga kok, kalian lakukan itu kayak gitu, diamalkan itu sayyidul istighfar. Sampai sia-sia ilmu yang seperti itu jarang juga. Dan baik, waqala sallallahu alaihi wasallam ya. Itu di sini kurang. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubu taubat sapa sira kabeh. Tubu taubat sapa sira kabeh. Tubu taubat sapa sira kabeh. Taba ya tubu. Yo.
tuku taubat sapa sira kabeh. Ilallahi maring Allah taala. Ilallahi maring Allah taala. Ilallahi maring Allah taala. Fa inni mongko sak temene ingsun. Fa inni mongko sak temene ingsun ding Nabi. Jadi ding Nabi ini. Fa inni mongko sak temene ingsun ding Nabi. Fa inni mongko sak temene ingsun ding Nabi. Atubu iku taubat sapa ingsun ding Nabi. Atubu iku taubat sapa ingsun ding Nabi. Atubu iku taubat ingsun sapa ding Nabi. Ingsun sapa ingsun ding Nabi. Dah ilahi maring Allah. Ilahi maring Allah. Ilahi maring Allah. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Mi'ata marratin lawan 100 ambalan. Ini hadis yang ini menjelaskan bahwasanya kita itu diperintah untuk taubat. Dan Nabi mempraktekkan taubat. Ya kalau di sini, kalau di Nabi jelasinnya saya itu taubat sehari itu 100 kali. Di Nabi bilang kayak gitu. Oke. Ini istilah 100 itu aslinya bukan batasan. Kalau di Nabi itu sehari itu cuma 100 lebih itu bukan perkara yang menunjukkan batasan, bukan. Di Nabi itu kalau tobat itu lebih dari 100 kali. Itu saja orang yang atau manusia yang memang diciptakan Allah selama hidupnya gak punya dosa. Itu orang yang selamanya hidup gak punya dosa, itu pun sehari mau bertobat 100 kali. Itu kalau kita gimana? Kalau kita yang memang pendosa, yang memang banyak dosa, gimana rasa tobatnya? Ya gitu kan, rasanya gitu. Kalau dibayangin di Nabi itu gimana Pak? Di Nabi yang jelas masuk surganya, jelas kedudukan surganya seperti apa, jelas yang menolongi kita di hari kiamat itu ya di Nabi. Kenapa di Nabi itu minta taubat sehari itu gak karu-karuan kepada Allah? Dosanya emang apa? Kan kalau dipikirin dosanya itu apa? Di Nabi itu kan gak punya dosa. Dosanya apa? Itu memang jeng Nabi itu memang sebagai panutan. Kalau seandainya jeng Nabi nggak mempraktekkan hal seperti itu, maka umatnya pun nggak ada yang mau bertaubat. Nggak ada lah, nggak ada kalau seandainya jeng Nabi itu nggak membiasakan untuk taubat itu kan. Nah, pasti jeng Nabi itu ketika syariatnya atau perintah-perintahnya itu pasti dilaksanakan ataupun dipraktekkan. Semuanya itu dipraktekkan. Kayak gitu. Jadi jeng Nabi itu kalau seandainya taubat itu yang memang dampaknya apa? Dampaknya ke rahmatnya ke jeng Nabi sendiri ataupun ke kita, rahmatnya jeng Nabi sendiri. Karena memang apapun yang dilakukan Nabi nantinya memang untuk biar syafaat-syafaat yang memang ditampung oleh Nabi nanti digunakan untuk umat-umatnya yang Nabi nanti di akhirat ketika umatnya butuh bantuan. Ini untuk khusus umatnya yang Nabi. Makanya itu kalian itu harusnya ngerasa beruntung kalau seandainya kalian itu sebagai umatnya Nabi, itu aja. Nah makanya ini saja jeng Nabi yang sehari taubatnya itu berkali-kali, apalagi kita rasa malunya seperti apa? Gak ada masa kayak gitu, gak ada rasa malunya. Palingan tadi yang saya ajarkan, palingan kalian itu mau ngelakuin tadi Sayyidul Istighfar di pagi hari ataupun di maghrib itu udah bagus itu Sayyidul Istighfar, karena Sayyidul Istighfar itu pimpinannya istighfar.
ketika itu. Nah, itu juga bisa membuat gampang untuk menangkap ilmu, gampang untuk menghafalkan, bisa hatinya itu bisa cerah, itu bisa jiwanya itu bisa terang gitu. Itu ketika orang itu mau bertaubat. Itu rasakan sendiri nanti ketika ngerasain gimana rasanya punya dosa. Kalian kan udah sering saya bilangin, kalian itu baru merasakan rasanya balik. Jadi balik itu berarti kalian itu baru memulai kewajiban-kewajiban kalian, baik itu yang menimbulkan dosa ataupun larangan, itu harus dijauhi. Ketika larangan, ketika perintah harus dilakukan. Itu aja, itu paling mudah-mudahnya orang itu. Pokoknya ketika orang itu ya ngelakuin perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Tapi itu pun itu harus hati-hati, karena godaan itu selamanya ada. Selama kalian itu tetap ada, baik itu dari nafsu ataupun dari setan sendiri, itu pun kalian harus menyadari itu. Nah, itu bayangannya ketika Nabi aja mau taubat 100 kali sehari, apalagi dibandingin kita itu gimana, nggak ada rasa malu apa. Itu biar menjadi panutan untuk kita, karena Nabi itu panutan kita sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah, itu sebagai pedoman. Akhlak-akhlak yang ada itu yang memang ngikutin akhlaknya Nabi, karena Nabi itu akhlak yang paling sempurna. Nah, itu contohnya ketika Nabi kita aja disuruh taubat, itu tadi contohnya Nabi. Kalian itu harus menyadari taubat gitu. Ya, itu loh. Tadi Faqala sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi wa la tayasu fa inal ya'sa kafara. Allahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.